Allah memuji orang-orang yang bertakwa. Dan Allah berikan nanti surga Firdaus balasannya. Siapa orang bertakwa? Di antaranya walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum فإنهم غير ملومين. Dan mereka itu yang memelihara akan parat mereka itu, melainkan atas istri mereka itu, atau gundik mereka itu, budak yang waktu zaman bahari ada. Maka bahwasanya mereka itu tiada dicela oleh syarak. Ini ya, orang-orang yang menjaga faradnya akan diberi kemuliaan oleh Allah. Orang-orang yang menjaga faradnya akan diberi surga Firdaus oleh Allah. Syahdana, dan engkau tiada kuasa memelihara akan faradmu itu melainkan dengan memeliharakan 4 perkara. Nah, kita kadakawa menahani farad ini dari berbuat salah kecuali kita dulu melakukan 4 macam hanyar kawa. Pertama, memeliharakan mata daripada melihat perempuan yang hilat atau ajnabiyah. Nah, jadi mata kita nih jangan ketuju melihati aurat bebinian, tempaha bebinian, ketuju benamitihi laluainya mengoliat. Akhirnya timbul syahwat. Kayak apa anak menjaga? Karena dipancing, karena di apa ngarannya? Didorong-dorong biar kayak apa ke menahani mun sudah fana ulfana. Jadi jangan tapi melihati aurat bebinian. Kita betunduk, ya Allah biar ijinya bebaju nang kayak apa kah? Dihapun aja menggiringi. Orang berkendaraan kelihatan cawatnya, bajunya tersingsing. Oh, mana ngaraninya menggiringi, ya Allah, sampai ke halabiu. Tak ada kerasaan lagi. Asyik banget memandang syahwat orang, memandang aurat orang. Ini kita kadang membicarakan bebinian nang membuka aurat, biar itunya tahu je hukumnya sudah bila membuka aurat itu salah. Tahu ini kita ini jangan mitihi, jangan menjanaki mintuna. Nah, itu kedulu kenapa? Maka kembilan neng ini nalah hamok ngalih mana dipadahi. Ini ngalih mana dipadahi? Nang menjaganya kada kawamun kada mata dulu empat menjaga. Kalau ini aja kita jaga, misalnya kita tutupi lawan botol, kita ikat, kita jarak mata, kada dijaga, pecah botol, pecah botol. Kan jadi jangan kita bila ada bebinian berjauh, ya Allah. Apalagi ini memandang aja jangan. Nitis aja jangan tapi nitis. Apalagi ada bebinian nang susunya sabawah kelihatan, sabalah nah kelihatan, maka di hadapan seorang tahu dah. Ini kan hadis menyatakan talihati nikmat barandam kalau salah mentang tecengan balik lagi nenang dosa. Kita ini membicarakan kitanya aja jangan mitihi. Jadi bila ada orang susunya lihat mentang terlihat astagfirullah memang berbahaya, babulik ayam anu juga ulangan juga. Sama orang menang berkawan lawan orang nang ketujuh minum minuman keras, minum minuman narkoba toh
bekawan ya asalnya dulu ini diantara supaya jangan minum makan obat neng itu, jangan bekawan ke situ. Amunnya bekawan ke situ nangaran hari-hari melihat mau itu cubai. Jadi mun kita nih jujur-jujur aja bila melihat bebinian kertahan jangan tapi mitihi. Jangan tapi mitihi. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullah di dalam Ihya Ulumuddin, nasihat beliau. Jadi perempuan yang ajnabiyah tuh orang nang boleh kita nikahi maksudnya. Nang kita boleh nikahi. Nah jadi mending sanak ada apa tak? Kuitan ada apa tak? Marina wujud tuh ding sanak abah, ding sanak mama ada apa tak? Ini marina kawan. Ada hubungan apa-apa. Marina kawan jawabannya Allah. Ujar sidin man lam yahfaz ainahu lam yahfaz dzakarahu. Wa man lam yaqdir ala ghaddi basarih lam yaqdir ala hifzi dinih. Wa zinal ain min kabairis sagair al muaddi ila zina'il farji. Imam Ghazali menasihati kita. Barang siapa tiada memeliharakan ia akan matanya, nescaya tiada dapat ia memeliharakan akan jakarnya. Nah itu. Karena kau lagi sudah ia nangaloto astagfirullah, kenapa terculup? Datang di mana terculup? Maaf, mulai bepalukan, baciuman, memacul selawar, macul baju, betang terbuat astagfirullah aja. Terculup. Kenapa terculup? Ada. Nah jadilah hati-hati. Kita jangan tapi miti hilang bebinian tu nah. Muntali hati sudah pang bepaling. Ini kata desem. Sampai hilang bebinian tu hanya. Asik. Subhanallah, melihat susu bebiniannya. Allahu Akbar. Ya Allah sudah berdosa berzikir pula. Ini apa? Apalagi nang model bersalaman, ya Allah, lan orang berandam pulang. Betul apa ngarannya? Cipika apa? Oh, cipika-cipiki. Muhrim seorang kada boleh kulit lawan kulit begatuk. Awas lu pandar lu nek. Gimana wah ini? Ini di kada didapas. Ini begapok nah. Barang siapa kada kawa menjaga matanya, maka kada kawa menjaga nang di dalam selawar. Dan barang siapa tiada kuasa atas memejamkan akan matanya, niscaya ia tiada kuasa ia atas memelihara akan agamanya. Harga dirinya bisa melayang. Dan zina mata itu, yaitu daripada sebesar-besar dosa kecil. Jadi penggugunolnya dosa kecil apa? Zina mata. Nah apa arti zina mata? Meitihi aurat kurang. Acil mandiri intinya. Batu direkamnya ulang. Jadinya kawa mau ulang tiap malam bang di HP. Masya Allah. Acil juga mandi di batang ya Rasulullah baju tidur. Oh disik. Acil. Aku tuh jua, aku ada dalam payu jua, aku nih orangnya kulit keriput jua, ada harapan bang payu. Cil, daun tuh cilai biar buruk kayak apa gugur ada kena menjatuhi cilai, walau tukang sampah. Pian tuh biar jatuhannya tuha musuhnya napa? Tuha jua. Cil aja. Berapa banyak sudah cilpian nangaran kolotok tuh taranjah tihang tuh berapa banyak sudah cukup mudarat
Jangan diulang lagi no. Gara-gara miti acil mandi tukang kelotok no. Jago jangan nyar sadar. Kesian. Bemasuk ke dalam cilai bemandi itu no nyaman. Kebarongan di rumah kadada kamar mandi biasa turun ke batang ya Allah. Nah iya tapi masuk ke dalam kamar mandinya. Ampun musik mah. Maklumlah kita di desa kayak itu kadang-kadang kan ada kawai. Ada di luarnya. Tapi dada ke sini tapi mana? Tapi ke sini nah tapi ke sini tapi dada begini. Tetap pas lu. Wah. Berapa banyak jukung nang tabalik gara-gara sidin aja. Nah bila ada acil kayak itu bepaling kita bepaling. Bepalingnya kayak apa? Jangan dijanaki. Jangan. Jadi jangan kawan. Mubajir. Nah itu satu mata dijaga. Dosa kecil paling besar melihati aurat perempuan. Nah jadi bagus bebinian naik betutup aurat. Tangan ditutupi, batis ditutupi, bila bakandaraan tuh bakaus batis kah? 4 di belakang tuh kada apa-apa pang. 4 di belakang bakandaraan. Batis ada selawar panjang atau kada bakaus. Tapi telur batis kelihatan. Iya nah, jemiringnya di belakang Ada kerasaan lagi sampai ke kuburan. Kayaknya hantu. Ditutupi. Ya Allah. Satu, jangan tapi katujuh nih aurat pebinian tuh. Manggilnya aurat pebinian ya Allah. Ada nyur apa? Sayanya susu bebinian. Aneh apa? 2. Nah jadi daripada membawa kepada zina, yang membawa kepada zina faraj. Mata tadi membawa kepada zina faraj. Kedua, memelihara akan hati daripada memikirkan akan perempuan yang hilang. Jangan banyak menghayal. Duduk di kamar. Menghayal binian betilanjang. Iya teh. Apalagi di kamar tuh pulang ada papatungan betilanjang atau gambar betilanjang. Kan bisilah nukar papatungan, guring diragapnya nih tah, tinggihinya mandi wajib. Ini kada kegampangan membunuh, berzina dengan minuman keras. Yang paling bahaya minuman keras. Ini dosa parat nih jegono berzina. Ya. Ya bangun. Ngalih kamu nih sudah si anang nih bangun. Membisainya tuh lawan tauhid tasawuf fikih kada mempan. Banyu dalail burdah kada maasi juga. Al maunya tuang je bangun maka bakajut. Ngalih sudah. 3, orang nang mau talakuakan kada kawa menjagakan faraj, memeliharakan akan perut dari memakan yang subhat. Bila kita tuh makan nang haram parat tuh biasanya lalu aja ke bejina tuh. Mun ada wali kamlah dibukakan sidin hijab oleh Allah Ta'ala. Masya Allah kelakuan ikam tuh dari lahir sampai wayah ini kelihatan. Ini bahari di bawah pohon bertatawaran lawan acil. Oh ini bahari ini di hotel nih ada nih betutuy. Apa kadang-kadang tamakan nang subhat, tamakan nang haram. Jadi bilanya kita sudah berisi bini kawin, sekurus-kurus kambing telah kambing seorang, yalah kambing orang bagus tapi kambing orang jangan dilelek-lelek, tutui kambing seorang aja. Ini kamlah ya Rasulullah. Ini kisah jinah aja, ini rendah pada narkoba. Narkoba itu peningginya. Kisah Sayyidina Umar beserta anaknya ketika ia diuji oleh Allah Ta'ala
ketika seorang perempuan hendak menjerumuskan anak Sayyidina Umar, akhirnya apa? Pilih, hei Usamah, anak Sayyidina Umar, membunuhkah nyawa, berjinah lawan undakah, atau minum minuman keras? Otaknya anak Sayyidina Umar berpikirnya kalau membunuh gonol dosanya, kalau berjinah gonol juga dosanya, minum minuman keras ya paling pening-pening lalat. Tapi gara-gara minum, perempuan tadi dijinahin, dan perempuan tadi karena supannya dibunuh. Zaman itu hidup Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu. Kemudian diaduakan dan terbukti, dipanggil oleh Sayyidina Umar, Usamah, kamu hari ini kusidang, dirajam 100 kali. Semua orang menyaksikan tanpa peduli Sayyidina Umar Amirul Mukminin. Pukul ya Sayyidina Umar, kebalar tupang tang sampai badan si anak ini lemah. Bah, beri ulun setitik banyu untuk meminum karena haus benar ulun bahaya. Nak, seandainya ahli neraka itu minta banyu dikasih Allah, Allah memberi, aku bari jua ikam setitik banyu hari ini. Allah ada pernah memberi banyu setitik lawan ahli neraka. Hei, Al-Gojo, pukul. Pukul. Sampai akhirnya hitungan ke-100, matilah Usamah. Dicambuk. Sayyidina Umar sangat merasa telah melaksanakan tugas sebagai Amirul Mukminin. Malamnya seorang sahabat lain bermimpi bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Usamah anaknya Sayyidina Umar sedang berbaring di pahanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Katanya Rasulullah bilang sama Sayyidina Umar, Umar telah berhasil mendidik anaknya, Umar telah berhasil menyelamatkan anaknya. Ini sekarang dia di samping aku, bersama aku. Dikabarkan berita itu, senyum Sayyidina Umar. Ini yang penting, bila sudah kena narkoba, obati, insya Allah Allah akan ampuni. Berhasil kada berhasil urusan nomor 2. Yang penting, hei orang-orang yang kena narkoba, nyawa harus bertobat, itu aja. Nyawa harus ampih, biar kada berhasil, nanti Rasulullah yang beri syafaat. Yang penting hendak ampih dulu. Yang penting bertobat. Musuh kita orang-orang yang telah menyebarluaskan narkoba. Maka kita harus punya senjata. Apa senjata kita? Taubat. Datangi BNN. Ulun hendak taubat, hendak ampih daripada ini. Maka bila mati dalam bertaubat, musuh kita kalah. Kenapa? Karena kita akan diampuni dosa. Jangan takut, jangan gengsi, jangan subat. Gobat. Stop begamatan, walaupun kada kawa bakarasa. Karena kita mencegah narkoba, udah kebobolan. Artinya tetap kita berusaha menghilangkan dan membersihkan Kalimantan dari narkoba. Tetap jangan mundur. Tapi berkembang. Ada satu cara yang kedua. Yaitu gimana caranya orang yang kena ini ditaubatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita adalah umatnya Rasulullah. Kita berpikir sama dengan Rasulullah. Kalau kada kawa membaikakan orang, maka kayak apa cara mentaubatkan orang? Kalau kada kawa menyembuhkan orang, kayak apa cara Tuhan kada murka lawan orang? Buktinya, kalau hukum telah dilakukan, walaupun mati dalam cemeti, cambuk, karena hukum berlaku, minum minuman keras, membunuh dan berzina, harus hukum mati. Maka, karena Allah menyuruh begitu, Allah pun bertanggung jawab. Artinya, Allah balas kebaikan Sayyidina Umar. Anak beliau masuk surga. Walaupun ceritanya begitu ada. Dari berzina, membunuh, dan minum minuman keras asal.
Walaupun begitu, tapi cerita itu jangan pandang cerita. Surga Firdaus Allah siapkan buat anak. Kenapa? Karena hendak bertobat. Karena hendak minta ampun. Jadi jangan takutan. Aja nang bahari-bahari macam-macam dosa. Taubat Allah. Tadi sudah syair dibaca. Absyir ya Khalil, syafa'atuk liman takhtar. Hai kekasihku Muhammad, kau bergembira, jangan sedih, jangan mengungut. Aku Allah Ta'ala kekasihmu. Aku akan menyatakan dengan jelas syafa'atuk liman takhtar. Syafaatmu berlaku siapa gerang nang kau hendak. Kau hendak siapa memberi ini, kabul. Ya Allah selamatkan itu, kabul. Ya Allah selamatkan itu, kabul. Abshir ya Khanim, syafa'atuk liman takhtar. Fahuwa imadi yaumal ma'adi. Ya. Allah udah bilang, hai kekasihku Muhammad, syafaatmu kuizinkan siapa yang kau kehendaki. Mudahan kita dapat syafaatnya Rasulullah. Ini, jadi jalan jangan satu, harus dua. Usahakan sedapat mungkin, narkoba jangan ada. Tapi inilah yang terjadi. Allah punya ujian lain yang harus dijawab dengan jawaban lain. Solusinya taubat. Tapi tetap berusaha untuk supaya menghentikan. Alhamdulillah Sidin menasehati kita, memberikan ilmu kepada kita di Sabilal Muhtadin, di Masjid Jami, agar kita jangan terjapai, jangan tercium, jangan lawan narkoba itu. Ya Allah, sabu-sabu, apalagi kan, ya gara-gara sabu-sabu mic-nya hidup pulang. Keempat, nang jadi nang di dalam selawar nih kada kawa dipadahi, memeliharakan parut daripada sangat kanyang. Oh, jadi bila kekanyangan tuh ini lalu cari musuh aja. Kan bahaya kalah dengan dilapari, dan itu terjadi di bulan Ramadan. Orang pina rajin beribadat di bulan Ramadan, nafsunya tunduk. Oh, sembahyang 5 waktu berjamaah, baca Quran, coba kena malam hari raya, camuh pulang. Mbah hari raya, daur pulang, nafsunya dikanyangi, judi lapari. Yang demikian itu karena menggerakkan akan syahwat makan dancang tadihan. Jadi jangan terlalu juga makan tuh banyak-banyak karena syahwat kita ini lalu caket saja. Bahasa kampung tuh pangajungan. Kan jadi mudah-mudahan jangan sampai kita tegawi zina. Tegawi zina tuh janganlah. Bila pindah getal udah pangkiho. Tongkihakan nikah. Iyakunu fuqara. Kalau kalian kada ada duit, belum ada penghasilan nang pina tetap, tapi nang itu kada kau ditahan-tahan lagi, kawin ha. Daripada bejina, biar aja. Kawin ha. Bilanya niatnya bujur menjaga dari perjinahan, yughnihimullahu min fadlih. Karena Tuhan yang mencariakan rezekinya. Kayapakah jalannya? Nah, apalagi nang sudah berpacaran, ketujuh berduaan, apalagi sudah berpaculan, udah, lakasi. Nang datang tuh kada setan, iblisnya, jenderalnya kena nang datang, menggoda kita, supaya kita kaculuk. Kada kita tahani bebiniannya nang meminta. Kasih culut. Maka kita ini mbah menculuk nyojo pang minta jarhat. Jadi bina situ juga hakon. Nah, saya kenapa menyalahkan? Iya nang lalu heng dah, berpikir sudah camu kok, harga diri sudah tapi ada lagi, lalu ke obat aja tah. Lalu narkoba aja tah. Lalu ini lalu itu aja tah. Pokoknya bertobat. Siapa gawian melahong pasti pakir. Itu sudah. Siapa aja bila gawian tuh melahong kada ada mau sugihnya. Udah. Aja. Kayak apa aja orang tuh melahong ada sugihnya. Orang melahong tuh pasti pakir.
Birnya semalaman tuh dapat 10 miliar. Ujuran melayani lelaki nih dapat 10 M aja kada beberkat mah. Duitnya tuh kada beberkat, dimakan-akan ke anak, anaknya benakal, dimakan-akan ke dingsanak, dingsanaknya benakal, dimakan-akan ke keluarga, keluarganya benakal. Kenapa? Hasil ayakan. Lelakian juga nih Han, ya Allah, Masya Allah, jalanan, toko kunjangan, tulakan, kenota di hotel, bapak panderan, keculu, curhat-curhatan, berawal dari curhat-curhatan. Satu lain sama lain saling membuka, sikong membuka masalah dan tertuturukannya, iya tah. Terdapat kena di manakah lalu aja tah, iya tah. Nggak sudah ya, bejina. Mudahan kita ini mulai hari ini, yang lalu biar berlalu, itu maksud ulun. Kalau jinah nih ya sudah, ada apa kita tahan, kita masalah. Mun obat tadi ujar sidin, efek sampingnya tuh nanang berbahaya. Kalau jinah nih efek lurus. Iya, lurus. Jakama kada lurus, mun kada lurus kada mau bejina. Nah, narkoba nih kanan kirinya nih dari kecanduan, dari otak nang kada tapi kekaruan gila. Iya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kurang tuh ajan. Ya ala salah, hayya ala falah. Nah, ya Pak. Tapi ulun mendoakan mudahan sidin sabar menghadapi, sabar melaksanakan tugas. Ini kada kegampangan orang yang dihadapi ini, orang doh bertahan. Dan sidin niat kencang kayak apa cara menyelamatkan orang. Niat kencang dengan cara kayak apa mengusahakan orang berobat, orang jangan supan untuk berobat. Kadang-kadang kendala yang nyata supan berobat, itu kendala, dan itu yang susah. Membuang supan itu, kalau membuang narkobanya mudah, asal jangan supan. Tapi kalau sudah supan, ngalih sama membuang narkobanya. Aja jangan supan. Anak Sayyidina Umar kada perlu supan. Anaknya seorang Amirul Mukminin, anaknya wali Allah Ta'ala. Karena Amirul Mukminin Sayyidina Umar wali, Sayyidina Abu Bakar wali, Sayyidina Utsman wali, Sayyidina Ali wali. Kenapa? Karena mereka punya karamat, kemuliaan yang luar biasa. Apa kemuliaan mereka? Ya qadatan lihat Rasulullah. Mereka bisa memandang Rasulullah, mereka bisa bertemu Rasulullah, itu nikmat luar biasa. Anak mereka, anak Sayyidina Umar, minum minuman keras, berzina. Tapi ini cerita. Namun setelah hukum berlaku, dia berbaring di pahanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Malukah Sayyidina Umar? Enggak. Merasa rendahkah diri beliau? Enggak. Maraskah dengan anak melaksanakan hukum? Enggak. Malah itu kasih sayang hakiki Sayyidina Umar. Bahkan seandainya Fatimah anak Muhammad mencuri, kata Nabi, kan kutatak tangannya. Bukan karena marah, bukan karena benci, bukan karena kada sayang. Dengan menatak itu nanti tangan kembali di negeri akhirat. Kalau kada ditatak malah diadab oleh Allah di negeri akhirat. Jadi jangan supan. Nang supan tuh kada berobat. Nakal aja. Berobat pokoknya jangan supan. Kenapa jangan supan? Ya Allah, surga orang hendak bertaubat tuh surga. Nya kadang-kadang udah supan ngojer hadir di majelis tuh ya. Kenapa orang udah ngejar maling? Kan udah duduk nyonda tuh borongan lambat gua datang jadi luar duduk orang cengangan londa. Orang curiga nih maling sapot. Biar aja orang curiga, seorang jangan baca cuntan. Karena jadi ada nama pendar berbisik, biar aja yang penting seorang taubat. Jangan supan. Buang supan. Karena ini supan lebih besar dari narkoba itu sendiri. Ini nang mahalangi jadi narkoba kada kau diobati. Supan. Ini nang jadi orang maling hendak bertobat. Kada kawa kenapa? Supan.
Jangan supan nabi saya. Kada harga diri kada hilang dengan taubat. Malah dengan kada bertaubat harga diri hilang. Ayo, jadi pian, keluarga pian kencang, arahi, dorong, bujur-bujur. Nyawa harus bertobat dari minum-minuman keras. Kenapa? Minum-minuman keras tuh orang bungol. Karena orang minum tuh lamah, jangan nang keras. Kalau sudah minum minuman keras tuh, nang keras diminum. Injilnya lalu datang. Kayak, tapi kadang-kadang kayak apa supaya orang jangan tahu bahwa seorang ini apa mau minum minuman keras, biar aja orang tahu. Kenapa? Obat. Pak, lo ini pecandu minum minuman keras, kayak apa ya obatnya? Oh ini yang dimakan ini. Entah. Biar aja orang menyambat. Emangnya memang kalau kita kada meminum minuman keras, orang semua memuji kita? Enggak juga. Kalau kita nggak pernah minum minuman keras, nggak pernah minum obat, nggak pernah makan jinet, apakah orang semua memuji kita? Enggak juga, ada aja juga yang menghina kita. Iya. Emangnya hidup harus pujian sama hinaan yang dihadapi? Kita mencari ridha Allah, bukan hinaan dan pujian. Kencang-kencang hati. Kata bapak, aku sampai curang kata bapak. Yang penting aku sehat. Ujar Sidin memang kada diobati sembuh dengan sesembuhnya, tapi pulih paling kada lagi tenang. Ya, ingatan hilang. Pandar kada sinkron. Orang bertakon ayam, ini jawabannya burung kan? Ya tanda kena sudah tak. Lancak berdusta, ya tak. Berdusta terus pandar. Dan di rumah banyak dihilang-hilangan, ya tak. Nyenanan nukar mengitu pangkasian. Tapi kita tetap mudahan orang-orang yang kena diampuni Allah. Itu aja doanya kita. Dan kita kencang memberikan nasihat di jamaah. Selain dari Sidin membantu, ulun berusaha jangan putus asa dari bertaubat. Walaupun kada kawat, tapi taubat kepada Allah. Caranya hendak ampih, jalannya ada Sidin. Kada kawa juga terus hendak ampih. Kapan berhasilnya? Jangan tanya kapan. Yang penting hendak ampih. Allah akan mencintai orang yang bertaubat. Han kencang lihat ulun memberi dorongan. Jadi supaya jangan supan, jangan gengsi. Orang duduk di taubat itu mulia, bukan hina. Yang menghina kita itu orang dunia. Yang menghina kita itu orang jahil. Orang wali-wali melihat ada orang taubat, dia suka. Orang wali-wali akan senang suka melihat orang yang bertaubat. Kalau wali suka sama kita, udah pertanda Allah suka kepada kita. Kalau ahli dunia, anak tuan guru doh, biar orang ngomong itu ahli dunia. Anak pejabat doh, biar orang ngomong, nggak masalah. Allah senang, buktinya Allah senang, wali senang, nabi senang. Allah rindu kapan hambanya berbalik menuju dia. Allah rindu kapan hambanya taubat kepada dia. Allah menunggu dan selalu menunggu, merindu dan merindu. Ya hamba-hambaku, ujar Tuhan, aku tunggui ikam sampai kapanpun. Aku kada pernah berpaling dari menunggu ikam. Balik kepada aku, taubat kepada aku, sejauh apapun ikam meninggalkan aku, kutunggui kembali engkau. Allah rindu orang-orang jahat kembali kepada Allah. Ya Allah, betapa engkau baik kepada kami, betapa engkau sayang kepada kami. Jauh kami berjalan meninggalkanmu, kau tetap setia menunggu kembalinya kami. Terima kasih ya Allah. Innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Jangan hina orang bertaubat. Siapa menghina orang bertaubat, inya kada mati kecuali tegawi dosa apa yang digawi oleh orang itu. Kalau orang pelacur taubat kita sambati, kita kada mati kecuali jadi pelacur. Bila ada orang minum minuman keras, narkoba, inya taubat kita sambati, maka kita kada mati kecuali tegawi itu. Nah, ini bahayanya hukum menyambat-nyambati orang yang sudah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.